saya Sri Sulistiawati, Stando G701-18116. Nah, di sini kami akan memaparkan penjelasan mengenai senyawa talidomid. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu obat. Nah, obat merupakan senyawa yang berfungsi untuk mencegah, mengobati suatu gangguan atau penyakit dari suatu kondisi tertentu. Dengan kata lain, obat juga merupakan suatu zat kimia selain bukan makanan, di mana mengandung bahan sintetik ataupun bahan alami yang menimbulkan efek pada organisme hidup, seperti efek fisiologis, psikologis, maupun biokimiawi. Sejarah dari obat talidomid yaitu pertama kali diproduksi oleh perusahaan di Jerman yang bernama Sermi Gruntal pada tahun 1953 dan mendapat surat izin edar dari Inggris pada tahun 1958. Dan pada akhir tahun sekitar 1950-an hingga awal tahun 1960-an, obat talidomid itu sendiri mendapat pelaporan dari banyaknya 10.000 kasus yang ada di seluruh dunia bahwa obat talidomid itu sendiri memiliki efek teratogenik pada bayi. Kemudian obat ini ditarik pada pertengahan 90-an dan kemudian dipasarkan lagi tetapi memiliki indikasi yang berbeda. Obat talidomid itu sendiri dipasarkan pertama kali dengan indikasi antiemetik. Senyawa talidomid merupakan obat dengan efek imunomodulator, anti peradangan, dan anti-angiogenesis atau menekan pembentukan pembuluh darah. Obat ini terutama digunakan untuk menangani pada penyakit kusta karena dapat menekan produksi zat-zat yang menyebabkan peradangan. Talidomid ini juga digunakan untuk mengobati kanker pada kanker jenis tertentu atau multiple myeloma. Talidomid termasuk ke dalam kategori obat yang dikenal dengan imunomodulator. Obat ini bekerja pada penyakit Hansen dengan mengurangi pembengkakan dan kemerahan atau inflamasi, juga mengurangi pembentukan pembuluh darah yang akan memicu tumor. Bentuk sediaan dari senyawa talidomid itu sendiri yaitu berbentuk kapsul. Efek samping yang akan ditimbulkan dari obat ini yaitu seperti mual, gelisah, tidak nafsu makan, sakit kepala, dan kulit kering. Di mana kontraindikasi dari obat ini yaitu pada kehamilan dan menyusui. Untuk interaksi dari obat talidomid ini yaitu pada obat dexamethasone dan docetaxel. Kemudian dosis dari obat talidomid ini pada sediaan kapsul yaitu 50 mg, 100 mg, 150 mg, dan 200 mg. Untuk nilai pKa basa dari talidomid yaitu min 14, untuk pKa asam yaitu 18,3. Selanjutnya, sifat fisikokimia dari senyawa talidomid. Nah, senyawa talidomid itu sendiri memiliki nama IUPAC yaitu Rs-2, 2,6 deoksopiperidin, 3 il, 1H isoindol, 1,3 2H dion. Kemudian rumus kimia dari senyawa talidomid ini yaitu C13H10N2O4, di mana massa molarnya yaitu 258,23 gram per mol. Senyawa talidomid ini berwarna putih, tidak berbau, bubuk kristal. Kemudian untuk senyawa talidomid ini dia merupakan bubuk kristal larut pada suhu 25 derajat Celcius dalam dimetil sulfoksida dan sedikit larut dalam air dan etanol. Kemudian titik leburnya yaitu 270 derajat. Kemudian titik didihnya 509,7 derajat Celcius. Kemudian senyawa talidomid ini disimpan pada tempat yang kering dan dalam suhu ruang sekitar 20-25 derajat Celcius. Kemudian simpan juga pada tempat atau wadah tertutup rapat. Farmakokinetik dari senyawa talidomid yaitu diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal, kemudian didistribusi ke jaringan dan organ dengan berikatan dengan protein. Kemudian metabolisme dalam tubuh belum jelas. Dieliminasi 5-7 jam setelah dosis tunggal tidak dipengaruhi oleh dosis multiple. Kemudian talidomid juga terutama dieliminasi tidak melalui ginjal.
kurang dari 1% dikeluarkan melalui urin. Tapi eliminasi yang tepat belum diketahui pada manusia. Dosis awal diberikan 200 mg per hari dengan batasan berkisar dari 200 sampai dengan 800 mg per hari. Diberikan pada malam hari menjelang tidur dan dapat ditingkatkan per 200 mg per hari tiap 2 minggu sampai mencapai dosis maksimum 800 mg per hari. Akan tetapi dosis yang bisa ditoleransi biasanya 400 mg per hari atau dalam clinical trial. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai senyawa thalidomid. Jadi, edentiomer tersebut adalah salah satu bentuk dari stereoisomer yang memiliki sifat fisika yang sama, tetapi berbeda dalam hal polimeter serta interaksi dengan zat kiral lainnya. Kemudian, efek klinis yang ditimbulkan dari senyawa thalidomid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stereoisomer, adalah isomer optis yang memiliki isomer yang diakibatkan oleh keberadaan atom C kiral atau atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda dalam satu senyawa. Kemudian, yang kedua, berdasarkan penelitian dari Chenger Floyd, dia mengklasifikasikan stereoisomer ini terbagi menjadi dua, yaitu atom R dan atom S, atau sebagai konfigurasi absolut, di mana atom R dan atom S di sini dia tidak ada hubungannya dengan bidang senyawa tersebut untuk memutar cahaya yang terpolarisasi ke arah kanan atau ke kiri. Tetapi konfigurasi ini dia menunjukkan untuk adanya prioritas dari tinggi ke rendah, di mana gugus prioritas rendah itu biasanya ditandai oleh adanya atom H yang diselipkan di belakang atom C dengan struktur ruang tertutup oleh atom C. Kemudian jika mengarah atau hasil konfigurasi tersebut dia searah dengan jarum jam, maka konfigurasi tersebut disebut sebagai atom atau konfigurasi R. Sedangkan jika sebaliknya hasil konfigurasi tersebut berlawanan dengan arah jarum jam, maka konfigurasi tersebut disebut konfigurasi atom S. Selanjutnya kami akan menampilkan mengenai gambar identiomer R dan identiomer S. Jadi untuk fase farmasetika dari senyawa thalidon ini dia akan mengalami proses disintegrasi, bentuk sediaan obat dan disolusi molekul obat menuju medium pengabsorpsipan. Kemudian enantiomer tunggal di sini dia mempunyai sifat fisika serta kimia yang berbeda dengan resimet. Baik dari segi kelarutan, disolusi, stabilitas, serta kompatibilitas jauh lebih baik daripada senyawa dari resimat. Kemudian untuk enantiomer tunggal di sini dia lebih mudah formulasinya, kemudian lebih mudah ditolerir dan menghasilkan sediaan obat dengan efektivitas yang sangat baik pada penderita jika dibandingkan dengan senyawa resimet. Kemudian untuk fase farmakodinamika dari senyawa thalidon ini dia mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mencegah adesi dan proliferase sel-sel. Kemudian di sini juga diduga dapat menghambat angiogenesis dengan cara mencegah pembentukan pembuluh darah kecil dengan menghambat pelepasan faktor-faktor pertumbuhan. Kemudian yang mana semua ini mempunyai peran penting dalam angiogenesis dari sel-sel plasma. Kemudian untuk pengaruh secara langsung merangsang apoposis dan kematian gastrointestinal yang merangsang apoptosis, kemudian yang diaktifasi oleh sitotoksik T dan NK sel yang menyebabkan lisisnya sel plasma. Kemudian di sini dia juga dapat menghambat interaksi sel ke sel dan menghambat pelepasan IL-6 yang merupakan faktor pertumbuhan mayor yang menyebabkan proliferase sel-sel dan kelangsungan hidup sel.
lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.